Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Heri Susanto. Kali ini topik materi kita adalah Web3, the next generation of Internet. Hari ini Sabtu tanggal 11 Februari 2023, kita mengadakan sharing dengan topik itu tadi ya. Nah, dari flyer ini ada nggak kata kunci yang bisa jadi ditanyakan teman-teman? Kalau saya menggarisbawahi di sini ada dua hal. Yang pertama adalah Web3, yang kedua adalah blockchain. Nah, sama nggak dengan yang ditanyakan teman-teman ya? Jadi pertanyaannya adalah, apa sih Web3 itu? Dan yang kedua, apa sih blockchain itu? Baik, pembahasan pertama apa nih? Blockchain dulu apa Web3 dulu? Nah, saya coba ke blockchain dulu ya. Apa sih sebenarnya blockchain itu? Nah, saya coba mengawali dengan surat perjanjian dulu ya. Ini umpamanya, katakanlah ada orang yang namanya Wati, punya mobil. Kemudian si Wati ini mau menjual mobilnya, dan pembelinya kebetulan namanya Andi, gitu ya. Nah, biasanya kan ada surat perjanjiannya ya. Lalu apa yang terjadi ketika surat perjanjian jual beli mobil itu bentuknya tradisional atau manual seperti ini? Mungkin bisa saya gambarkan gini ya. Wati punya mobil, Andi mau beli mobilnya Wati. Nah, biasanya kalau ada surat perjanjian seperti ini, ada pihak ketiga. Macam-macam, bisa pengacara, bisa makelar, bisa yang lain gitu kan. Nah, karena ada pihak ketiga, biasanya ketika ada proses jual beli, maka ya bisa jadi ya Wati memberikan tips ke pihak ketiga. Termasuk Andi juga bisa juga memberikan tips atau upah tertentu ke pihak ketiga gitu ya. Akhirnya apa? Yang namanya dokumen perjanjian jual beli itu kalau kita bicara hukum kan berarti dari pasal-pasal yang tersusun di situ ya. Ada pasal 1, 2 dan seterusnya kan ya. Kemudian yang namanya pasal-pasal ini kan ya kalimat biasa kan ya. Nah, mungkin nggak terjadi manipulasi dokumen? Ya kan biasanya kalau pasal itu kita salah memahami itu kan akan jadi celah hukum gitu kan. Nah, akhirnya apa? Macam-macam. Mungkin uangnya yang bocor ya karena ada hal-hal tertentu. Nah, ini kan salah satu kelemahan surat perjanjian transaksi yang tradisional atau manual gitu kan. Oke. Nah, dari peristiwa ini akhirnya ada ide cerdas nih. Ada yang bikin kontrak atau surat perjanjian tapi yang cerdas. Namanya smart kontrak gitu. Bentuknya kayak gimana? Bentuknya kayak gini. Ya masih bisa kita baca ya. Cuma ini bentuknya adalah bahasa pemrograman. Bukan berbentuk pasal-pasal yang seperti kalimat gitu ya. Tapi pasal-pasalnya dibuat menjadi bahasa pemrograman gitu. Nah, dengan smart kontrak ini akhirnya bagaimana prosesnya? Jadi kalau saya gambar gini, ini Wati yang punya mobil bisa menerbitkan smart kontrak ini ya. Kemudian ini ada Andi yang mau beli mobil. Akhirnya pihak ketiganya tidak lagi manusia tapi mesin. Gitu. Mesin komputer ya. Nah, kalau seperti ini, maka nanti proses jual belinya itu ya yang mengendalikan mesin gitu kan atau yang mengatur mesin gitu. Nah, konsep pihak ketiga yang menggunakan mesin inilah yang akhirnya dinamakan blockchain network. Itu ya konsep besarnya blockchain ya. Apa keuntungan dari sini? Yang pertama tentu saja pihak ketiganya adalah mesin. Yang namanya mesin kan
nggak butuh uang dan nggak bisa menipu kan ya. Kemudian hukum itu bentuknya adalah kode mesin. Nanti yang menjalankan pasal-pasal hukumnya itu adalah mesin gitu kan. Termasuk transaksi juga direkam di mesin kan ya. Nah, kalau sudah begini berarti kan dokumen kode mesin itu tidak bisa dimanipulasi kan. Nah, itu tujuan dari smart contract gitu. Baik, kita detailkan lagi ya. Pastinya teman-teman bertanya nih, kode mesin itu apa sih? Ini tadi saya sudah cerita bahwa smart contract itu bisa dibuat pakai bahasa pemrograman atau programming language ya. Nah, nanti dari programming language ini di-compile atau istilahnya diterjemahkan ke mana? Ke kode mesin gitu. Ini kode mesinnya ya. Bentuknya seperti ini. Nah, ini yang bagian ini namanya kode assembly atau assembly code. Nah, yang sebelah sini ini namanya bytecode. Yang dijalankan komputer adalah bytecode. Gitu. Nah, yang dijalankan komputer di jaringan blockchain ya kode mesin ini gitu. Bukan programming language-nya ya, tapi kode mesinnya. Gitu ya, teman-teman ya. Barangkali pembahasannya ini kurang dalam lagi. Coba ini saya detailkan lagi. Saya akan bawa ke hakikat bahasa pemrograman dulu ya, atau programming language. Jadi mungkin teman-teman sudah pernah mendengar ya, atau mungkin sudah pernah menggunakan malah. Ada bahasa pemrograman PHP, JavaScript, C#, Python, Dart, Golang, Solidity, Java, macam-macam ya. Nah, bahasa-bahasa ini sebenarnya kalau kita telaah lagi, asal usulnya kan dari bahasa C kan ya. Coba teman-teman nyari source code-nya Python yang asli ya. Bahasa Python ini kan dibuat dari bahasa C. PHP juga dari bahasa C. Nah, pertanyaannya, bahasa C ini asal usulnya bagaimana? Bahasa C ini dulu asal usulnya ya dari assembler, kode mesin gitu kan. Nah, sampai hari ini komputer itu yang dieksekusi itu adalah kode mesinnya gitu. Jadi sebenarnya komputer ini sampai hari ini itu tidak kenal bahasa pemrograman. Kenalnya adalah kode mesin. Nah, itulah hakikat bahasa pemrograman ya, teman-teman ya. Baik, kita perdalam lagi. Baik, ini saya punya studi kasus gini ya. Misalkan nih, teman-teman ngetik menekan tombol huruf A di keyboard. Lalu nggak lama, sekian milidetik di monitor kan muncul huruf A juga kan ya. Pertanyaannya, kok bisa begitu? Nah gini teman-teman, sebenarnya kan komputer itu kan perangkat listrik kan ya. Yang namanya perangkat listrik itu kemungkinannya itu hanya ada dua. Kalau nggak hidup ya mati. Apalagi kemungkinannya kan nggak ada kan. Nah, sebenarnya komputer itu isinya itu hanya sekumpulan ini IC, integrated circuit ya. Yang mana IC itu digunakan untuk mengatur kombinasi aliran listrik. Bisa diposisikan on atau off, hidup atau mati gitu kan. Nah, untuk selanjutnya on itu dilambangkan 1, off itu dilambangkan 0 gitu. Nah, lambang 1 dan 0 ini inilah yang disebut binary digit. Itu. Nah, kemudian yang dimaksud kode mesin adalah konfigurasi atau pengaturan ya. 0101 itu tadi. Ya konsepnya sesimpel itu sebenarnya. Baik, kita perdalam ya. Jadi gini, sebenarnya komputer itu hanyalah alat untuk menyandikan ya atau encode istilahnya ya, binary digit. Jadi konsepnya gini. Ketika kita ngetik nih, terus kita simpan di hard disk ya. Sebenarnya yang kita simpan di hard disk itu bukan huruf yang kita ketik gitu. Kalau misalkan kita punya gambar, sebenarnya yang disimpan itu bukan gambarnya, tetapi yang disimpan adalah sandi atau encode dari huruf, dari angka atau dari gambar gitu.
Ya disimpan sandi lah ya, bukan hurufnya. Nah, pertanyaannya gini, bagaimana huruf tadi disandikan? Nah, sebenarnya gini, di komputer itu sebenarnya ada rangkaian saklar, jumlahnya 8. Kita mulai dari kanan ya, hitungnya mulai 0. Saklar yang ke 0, 1, 2, sampai 7. Jumlahnya 8 ya, tapi ngitungnya dari kanan ya. Nah, seandainya saklar yang ke-7 kita bikin mati, off ya, nggak ada listrik ya. Kemudian saklar yang ke-6 kita hidupkan, yang ke-5 mati, 4 mati, 3 mati, 2 mati, 1 mati, yang ke-0 hidup. Nah, seperti ini nih. Kalau ditulis jadi 0101 ya berarti ditulis 01000001. Gitu kan? Maka ini disepakati sebagai huruf A besar. Itu cara candinya ya. Terus A besar ini 0101 tadi ya, akhirnya kalau didesimalkan itu sama dengan 65. Gitu. Kita lanjut ya. Nah, kalau saklar yang lain kita posisikan yang ke-7 off, 6 on, 5, 4, 3, 2 off, yang ke-1 on, yang ke-0 off. Berarti binernya berapa ini? 01, 00, 00, 10. Ini disepakati sebagai huruf B besar. Desimalnya 66 ya. Itu dan seterusnya sampai nanti seandainya saklarnya kita posisikan seperti itu, 01, 01, 1, 0, 10, maka ini disepakati sebagai huruf Z besar. Desimalnya 90. Nanti kalau A kecil beda lagi gitu ya. Nah, standar dari kesepakatan ini sudah ada. Standarnya itu namanya ASCII. ASCII gitu ya. Singkatannya adalah American Standard Code for International Interchange. Gitu. Ini kesepakatan orang-orang seluruh dunia ini. Nah, kemudian setiap 8 saklar ini atau 8 sirkuit ya, akhirnya kita istilahkan satuannya adalah 1 byte gitu. Nah, kalau harddisk teman-teman ukurannya sudah gigabyte atau terabyte, ya tinggal dikali saja berapa juta atau miliar saklar yang ada di situ gitu kan ya. Oke, itu konsep dari sandi atau encode dari binary digit ya. Kemudian bagaimana cara kita mengkonfigurasi biner tadi? Jadi kalau komputer itu kita bongkar ya, ini ada rangkaian peralatan elektronik gitu ya. Mulai dari keyboard, kemudian ini ada RAM, random access memory ya. Kemudian di sini ada keyboard controller, ada interrupt controller, ini ada CPU atau prosesor, ini ada cache, VGA card, lalu monitor. Nah, ketika kita menekan huruf A tadi ya umpamanya ya, maka nanti huruf A yang kita tekan di keyboard itu akan diterjemahkan 0101 oleh keyboard controller. Itu yang konversi pertama ya. Dari keyboard controller lalu diteruskan ke prosesor gitu. Kemudian dari prosesor baru disimpan di RAM atau di memori. Nah, yang bagian ini istilahnya adalah input gitu ya, atau masukan kan ya. Berhentinya di memori. Nah, kalau mau kita tampilkan di monitor berarti prosesnya gini. Dari memori tadi diambil oleh prosesor, dialirkan listriknya ke prosesor ya. Kemudian dari prosesor dialirkan ke VGA. Kemudian dari VGA ya tampil di monitor. Sudah, konsepnya gitu aja sebenarnya. Settingnya gitu aja. Nah, lalu dari sini maka yang dilakukan oleh programmer sebenarnya tidak banyak. Pertama, programmer tinggal konfigurasi penyimpanan data di RAM atau di memori tadi ya.
Kemudian yang kedua, programmer tinggal konfigurasi di prosesornya, tepatnya di bagian register. Ada akumulator, base, counter, data, dan seterusnya. Nah, setelah itu baru programmer itu mengoperasikan interrupt controller. Nah, 3 langkah itu ya. Akhirnya 3 langkah inilah yang disebut kode mesin. Itu saja teman-teman ya. Sesimpel itu sebenarnya konsepnya konfigurasi biner tadi. Nah, muncul pertanyaan. Apakah programmer itu harus mengatur angka biner 0 dan 1? Apakah harus mengalirkan listrik? Ya enggak juga gitu. Kita itu sebagai programmer nanti tugasnya gini aja. Yang bikin program ya. Bahasanya seperti ini. Bahasa-bahasa yang manusia masih mengerti lah gitu ya. Nah, nanti dari bahasa yang kita bikin itu, contoh yang itu, yang nomor 3, start huruf. Nanti akan diterjemahkan ke perintah seperti ini. Kemudian yang scanf itu akan diterjemahkan ke perintah seperti ini. Kemudian yang printf itu akan diterjemahkan ke perintah seperti ini. Nah, inilah kode mesin ya, atau assembler ya. Nah, dari kode mesin ini barulah yang dijalankan oleh komputer. Gitu. Pertanyaannya, siapa yang menerjemahkan dari yang kita ketik ke kode mesin? Yang menerjemahkan adalah compiler namanya. Compiler ini sudah teknologi lama, sudah dibuat tahun 1972 dulu ya. Pencetus idenya adalah Dennis Ritchie. Beliau sudah meninggal ya tahun 2011 dulu. Nah, inilah akhirnya yang dinamakan bahasa C oleh Dennis Ritchie dan timnya. Nah, lalu dari bahasa C ini lahirlah bahasa-bahasa yang lain, mulai dari Python, PHP, Java, .NET, dan seterusnya. Itu mayoritas dibuat dari bahasa C. Gitu sih konsepnya ya. Tetapi tetap saja nanti semua bahasa itu akan dikompil menjadi kode mesin. Gitu ya teman-teman ya. Baik, kita kembali ke smart contract tadi. Berarti kan konsepnya dari bahasa pemrograman, programming language itu kan, itu nanti dikompil menjadi kode mesin. Nah, konsep besarnya kan gitu kan ya. Nah, pertanyaannya, kalau sudah jadi kode mesin ini siapa yang mampu merubah kodenya? Mungkin teman-teman bertanya, lo kan programnya bisa dijalankan ulang Pak, misalkan gitu. Ya enggak, kalau di blockchain proses kompilasi itu hanya dilakukan sekali. Hanya untuk satu kontrak saja dan tidak ada revisi kontrak gitu ya. Berarti memang kode mesin yang ada di blockchain ini sudah tidak bisa dirubah-rubah lagi gitu. Sekali compile sudah titik gitu ya. Nah, sekarang kita bahas lebih detail lagi bagaimana alur kerjanya sistem blockchain. Jadi tadi ada Wati, ada Andi, sama pihak ketiganya adalah blockchain network ya. Sebenarnya seperti ini. Berarti nanti langkah pertama, Wati itu akan mengakses atau menggunakan infrastruktur blockchain, di mana infrastrukturnya ini pastinya sudah berbasis Web3 ya. Seperti itu gambarnya ya. Itu langkah pertama. Kemudian Wati ini selanjutnya akan membuat smart contract. Bahasa pemrogramannya tadi ya. Nah, dari smart contract yang sudah dibikin, maka akan di deploy atau dipasang di blockchain network, dipasang di server gitu. Setelah di deploy berarti nanti server akan mengcompile, dirubah ke kode mesin tadi ya. Nah, ketika sudah jadi kode mesin, maka untuk mengaksesnya Wati tadi akan diberikan token macam kunci gitu ya. Yang memberi ya blockchain networknya gitu. Tokennya bentuknya adalah enkripsi hash panjang gitu ya. Nah, seperti itu. Itu caranya mengakses kode mesin yang
di blockchain. Lalu ketika kontrak itu diakses oleh Andi, kebetulan Andi mau membeli mobilnya Wati, berarti nanti Andi akan menggunakan infrastruktur yang sama dengan Wati. Apa? Ya Web3 pasti gitu. Selanjutnya untuk mengakses kode mesinnya, Andi juga punya token seperti ini gambarnya. Aksesnya pakai tokennya Andi juga gitu ya. Nah, setelah diakses kode mesinnya ya, lalu ya bisa transaksi. Nanti untuk transaksinya Andi itu bayarnya pakai koin. Koinnya apa? Macam-macam. Ada yang Bitcoin, ada Ethereum, Vexanium, macam-macam ya. Ada banyak, tergantung dari network apa yang mereka ikuti. Baik, kita lanjut. Mungkin teman-teman masih sulit untuk membayangkan ya. Ini saya kasih perumpamaan ya. Blockchain versus Web3. Ini aja. Misalkan ini jalan tol. Nah, teman-teman tahu jalan tol kan ya? Jalan tol ini diumpamakan adalah Web3. Jalannya ya, Web3-nya itu jalannya. Nah, kemudian di situ ada truk, ini diumpamakan blockchain. Yang truk ini ya, umpamanya blockchain. Sementara truk ini membawa barang kan ya. Nah, barang yang diangkut truk ini umpamanya adalah kode mesin. Seperti itu. Bisa dibayangkan sampai situ ya. Nah, barang yang ada di truk ini punyanya orang banyak gitu, nggak cuma satu orang. Bagaimana caranya orang itu tahu bahwa kode mesin ini adalah punyanya ini misalkan ya. Lewat token itu tadi gitu. Jadi ada sekian banyak kode mesin di dalam truk itu, taunya pemiliknya siapa ya dari token. Gitu konsepnya. Lalu ketika barang ini mau dibeli sama orang lain, katakanlah Andi tadi ya. Nah, baru pembelinya itu bayarnya ke penjual ya pakai koin itu tadi gitu. Transaksinya pakai koin ya. Hanya transaksi ini pastinya lewat sistemnya blockchain gitu ya. Jadi jangan dibayangkan transaksinya terus ngasih koin seperti uang koin kayak gitu, enggak, tapi lewat sistem gitu. Koinnya itu ya nggak berbentuk barang, tapi bentuknya virtual gitu ya. Gitu ya. Dari sini bisa dibayangkan nggak? Harusnya bisa ya. Oke. Nah pertanyaannya kalau bayarnya pakai koin, nanti keabsahan transaksinya bagaimana gitu. Jadi gini teman-teman, koin itu bisa ditukarkan ya ke bentuk uang yang kita pakai sehari-hari. Atau istilahnya adalah exchange. Mau ke rupiah bisa, ke dolar Amerika bisa, ke dolar Singapura bisa. Contoh di Indonesia itu sudah banyak kok exchangernya. Ada Indodax, ada Nanovest, toko kripto, macam-macam. Ambil contoh nih, untuk Vexanium itu satu koin Vexanium itu harganya hari ini adalah Rp31, Rp31,36 ya. Masih murah. Coba lagi, ini Ethereum. Wah, ini sudah berapa ini? 24 juta ya. 24.700.000 rupiah ya. Wih, mahal sekali. Terus apa nih? Bitcoin. Wih, Bitcoin lebih gila lagi nih. 343 juta. Satu koin itu. Nah, seperti itu ya. Silakan teman-teman nyari di Google ya. Ini saya juga nemu di Google. Nah, inilah nilai nominalnya nanti bisa dirupiahkan, bisa dibawa ke dolar dan sebagainya. Itu ya teman-teman ya. Nah, terus balik lagi ke flyer yang tadi. Coba kita cermati yang kalimat ini. Web3 adalah generasi ketiga dari evolusi teknologi web yang berbasis blockchain. Coba kita fokus ke kalimat ini ya. Berbasis blockchain. Baik, kita bahas yang ini. Apakah Web3 itu berbasis blockchain? Baik, saya umpamakan ini tadi, balik ke jalan tol ini ya. Jalan tol ini kan Web3-nya kan ya. Oke, sepakat ya sampai sini ya. Jalan tol adalah Web3. Truk ini adalah blockchain. Lah, truk yang lain apakah blockchain?
Bisa jadi bukan. Contoh yang ini bisa jadi ya, ini adalah natural language processing. Contohnya ChatGPT. Teman-teman sudah pernah nyoba ChatGPT kan ya? Terus bisa jadi yang ini computer vision. Contoh nih, teman-teman pernah ngakses photopea.com, pernah pakai figma.com, itu web3 juga gitu. Tapi apakah blockchain? Ya bukan. ChatGPT bukan blockchain loh ya. Photopea juga bukan blockchain. Tapi semua ini bisa berjalan di web3 gitu. Bisa berjalan di jalan tol ibaratnya gitu. Jadi sebenarnya web3 itu adalah infrastruktur. Infrastruktur yang digunakan oleh semua teknologi kecerdasan buatan atau AI ya, artificial intelligence, yang ingin dijalankan di platformnya web. Itu web3. Lah, blockchain sendiri itu apa? Blockchain sendiri adalah salah satu cabangnya dari AI gitu. Jadi blockchain itu adalah salah satu sistem yang berjalan di atas web3 sama dengan program AI yang lain gitu. Jadi kalau misalkan web3 berbasis blockchain itu enggak ya. Justru malah blockchain itu yang berjalan di atasnya platform web3. Itu ya, ini yang harus saya luruskan dari flyer yang terpampang ya. Oke, enggak apa-apa. Salah enggak apa-apa. Kalau enggak salah kan teman-teman kan akhirnya enggak paham gitu ya. Oke, gitu teman-teman ya. Itu sekilas tentang blockchain. Kemudian gini, saya perlu tanya ke teman-teman dulu nih. Tujuan hidup Anda itu apa? Anda pengen belajar apa? Karena gini, dari tujuan Anda itu bisa menentukan apa yang akan Anda pelajari nanti. Saya kasih perumpamaan gini, Anda itu pengen seperti siapa? Apakah Anda pengen seperti Yusuf Hamka yang punya jalan tol? Apakah Anda pengen seperti Haji Haryanto yang punya bis Haryanto? Bis PO Haryanto ya? Atau Anda pengen seperti Lina Ozora, sopirnya bus Agramas? Ayo, Anda pengen seperti apa? Ini saya umpamakan, kalau seperti Yusuf Hamka berarti ibaratnya Anda pengembangnya Web3. Kalau Haji Haryanto saya ibaratkan pengembangnya blockchain. Lah kalau Lina Ozora saya ibaratkan penggunanya blockchain. Nah, Anda mau yang mana dulu nih? Ini bisa jadi nanti disiplin ilmunya berbeda loh ya. Pengembang Web3, pengembang blockchain sama pengguna blockchain itu ilmunya beda. Walaupun ketiga hal ini terkait satu sama lain gitu. Nah, Anda pilih yang mana? Bingung? Nah, kalau bingung, ya coba kita akhiri saja pembahasan ini. Kita pulang dengan kebingungan kita masing-masing gitu ya. Oke, itu sementara yang bagian 1 ya. Kita lanjut ke part 2.